warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pembelajaran matematika peminatan, dan hari ini kita akan membahas mengenai persamaan eksponen. Nah, persamaan eksponen itu sendiri terdiri dari beberapa bentuk ya. Yang paling umum sih atau yang perlu kita pelajari ada 7 ya. Ada 7 bentuk persamaan. Nanti kita jelaskan atau bahas bersama-sama, oke? Nah, untuk lebih efektifnya, kita ke pembahasan bentuk persamaan eksponen yang pertama. Maksudnya ini persamaan ya. Persamaan eksponen, bukan perasaan yang tertinggal. Apalagi perasaan yang tidak terbalas ya. Oke, kita lanjutkan ini. Persamaan eksponen bentuk pertama ya. Bentuk A pangkat fx sama dengan 1. Ini memiliki penyelesaian fx-nya harus sama dengan 0. Ya, cara menyelesaikannya kita buat fx-nya sama dengan 0. Lah, kenapa Pak? Yang ingat tentang masa lalu. Bukan masa lalu, tapi tentang materi yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Ini dia mengenai sifat-sifat eksponen. Bahwasanya apabila suatu eksponen menghasilkan 1, berarti pangkatnya haruslah 0 kan ini ya. Nah, kan begitu ya. A pangkat berapa yang menghasilkan 1? Ya A pangkat 0. Di sini kan A pangkat fx, berarti fx-nya harus diganti dengan 0 atau fx-nya harus kita buat sama dengan 0. Begitu kawan-kawan. Oke, disimpan dulu. Yuk, kita ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama misalkan tentukan himpunan penyelesaian dari perasaan. perasaan lagi ya. Maklum ya. Kalau yang kandas sih suka begini ya. Mudah-mudahan kalian tidak ya. Oke, jadi gini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 5 pangkat 3x dikurangi 9 sama dengan 1. A-nya itu angka, fx-nya adalah fungsi, satunya pasti angka. Jelas ya. Berarti untuk menjawab soal ini kita buat agar supaya pangkatnya menjadi 0. Nah, kalau saya tuliskan 5 pangkat 3x dikurangi 9 sama dengan 1. Ini penyelesaiannya pasti fx-nya harus sama dengan 0 kan begitu ya. Oke, coba lihat di sini. 3x dikurangi 9 ini sebagai apa? Inilah sebagai fx. Nah, kan begitu ya. Nah, kalau begitu berarti fx-nya kita ganti ya. Ini kita ganti dengan 3x dikurangi 9 sama dengan 0. Ya. Kemudian 3x negatif 9 kalau dipindah ruaskan ke kanan jadi positif 9 kan ya gitu. Bahasanya pindah ruas kalau dulu ya. Tapi sebenarnya di jumlah 9 luas kiri dan kanan ya. Jadi agar hanya menyimpan x di kiri berarti harus dibagi 3 kedua ruasnya. Jadi 9 dibagi 3. Kan begitu ya. Jadi x-nya berapa dong? Iya, 3. Selesai belum? Selesai. Jadi kesimpulannya di sini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah berapa? 3 kawan-kawan. Easy pisan, Pak. Ya. Sangat easy. Oke. Kalau belum dipahami bisa diulangi lagi videonya ya. Oke, next ke bentuk persamaan eksponen yang kedua. A pangkat fx sama dengan A pangkat p ya. Nah, cara menyelesaikannya kita buat agar si fx-nya ini sama dengan p. Lah, kenapa Pak? Ya iya. Misalkan di sini A pangkat 1, berarti yang kanan juga harus A pangkat 1 kan? Biar sama. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, kita ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 2 pangkat 2 pangkat 4x dikurangi 3 sama dengan 32. Oke? Nah, 3 pangkat 2. Salah ya. Maksud saya ini 3 pangkat 2. Bentar. Dihapus dulu. Nah, gitu ya. Ini 32. Nah, caranya kita buat dulu agar basisnya sama kan ini ya. Basisnya harus sama jadi 2. Ini tulis lagi 2 pangkat 4x dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat berapa yang menghasilkan 32? Iya, 2 pangkat 5. Kan begitu ya. Nah, berarti si 4x dikurangi 3 ini adalah apa? fx. 5 ini apa? P kan ya. 2 ini, nah si 2 ini sebagai A kan gitu ya. Nah, ini A. Kalau kita bawa ke bentuk ini. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang berarti kita buat penyelesaiannya yaitu fx
sama dengan P. Fx-nya kita ganti dengan berapa? Iya, 4x dikurangi 3 kan begitu ya. Nah, sama dengan P-nya berapa? Iya, 5 kan begitu ya. Oke, next berarti 4x sama dengan 5 ditambah 3 kan ya. Negatif 3 pindahkan ke kanan jadi positif 3 kan begitu ya. Oke, kawan-kawan. Next berarti di sini 4x sama dengan berapa? Ini 3. Kok hilang ya? 5 tambah 3 berapa? Adalah 8. Oh, berarti x-nya sama dengan 8 dibagi 4 atau x-nya sama dengan 2, kawan-kawan. Oke? Sudah belum? Ya sudah, kan begitu? Easy. Tapi kita tuliskan kesimpulannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2, kawan-kawan. Easy sekali, Pak. Oke? Bisa ya? Oke, selanjutnya kita ke persamaan bentuk 3, yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Basisnya sama tapi pangkatnya beda dan berbentuk fungsi A ini sebagai angka. Oke? Penyelesaiannya atau cara menyelesaikannya kita buat agar si fx-nya sama dengan gx. Nah, ini caranya. Oke? Yuk kita jawab. Oke, misalkan kita punya contoh soal seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 3 pangkat. Nah, ini saya tulis 3 pangkat x tambah 1 sama dengan akar 27 pangkat 3x dikurangi 4. Nah, namun sebelum dilanjutkan ada hal-hal yang harus kita ingat dulu ya, yaitu sifat-sifat eksponen. Nah, ini dia. Oke, karena di bentuk akar, cara merubahnya kita gunakan sifat eksponen yang ke-8 yang ini ya. Oke, bisa ya? Berarti di sini 3 pangkat x tambah 1 sama dengan 27 pangkat 3x dikurangi 4 dibagi. Nah, pangkatnya m kan? Ini sebagai m, 3x pangkat 3x dikurangi 4-nya, dan n-nya berapa di sini? 2. Kalau tidak ditulis di sini pasti 2, begitu ya. Oke. Selanjutnya, berarti di sini karena basisnya paling kecil adalah 3, berarti yang kanan 27 ini kita rubah menjadi basis 3 ya. Berarti di sini 3 pangkat x tambah 1 sama dengan 3 pangkat berapa yang menghasilkan 27? Iya, 3 pangkat 3 ya. Pangkat lagi 3x dikurangi 4 dibagi 2. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Berarti di sini 3x tambah 1 sama dengan, nah, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi. Oh, pangkatnya jadi tinggi ya? Oh, enggak ya. Tinggal kita kalikan saja sesuai dengan sifat eksponen yang tadi. Coba lihat lagi. Nah, sifat eksponen yang ke berapa nih? Oh, yang ketiga. Coba lihat. Jika ada A pangkat M dipangkatkan N lagi, berarti tinggal M dikalikan N saja. Ya? Oke. Dari sini 3 pangkat 3 kali 3x dikurangi 4 dibagi 2. Paham sampai sini? Oke, paham ya? Karena basisnya sudah sama, ya. Tapi makanya yang beda. Berarti punya ini saya tandai di sini sebentar. X tambah 1 ini sebagai apa? Iya, sebagai fx kan ya. 3 kali 3x min 4 dibagi 2 ini sebagai gx. Nah, selanjutnya kita buat agar si fx sama dengan gx kan itu ya. Fx nya berapa anak-anak? Iya, x tambah 1 Pak ya. Oke, gx nya 3 kali 3x dikurangi 4 per 2. Selanjutnya bagaimana? Iya, kita kali silang. Oke, kali silang 2 kali x 2x, 2 kali 1 2 kan ya. Nah, berarti di sini sisanya 3 kali 3x dikurangi 4. Yuk kalikan lagi, berarti 2x tambah 2 sama dengan 9x dikurangi 12 ya. Oke, yang ada variabel x-nya kita kelompokkan. Misalkan dipindahkan ke ruas kiri ya.
Jadi 2x dikurangi 9x ya, karena di sini kan positif 9, kalau ke kiri jadi negatif 9 ya. Sama dengan min 12, positif 2 ini ke kanan jadi negatif 2 kan gitu ya. 2 dikurangi 9 min 7x ya. Min 12 dikurangi 2 min 14. Oh, berarti x-nya adalah min 14 dibagi min 7. Berapa? Iya, 2. Jadi kesimpulannya HP-nya adalah, atau himpunan penyelesaiannya adalah 2, kawan-kawan. Ya, easy. Oke, kita lanjut ke persamaan eksponen bentuk yang keempat, yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, ini mah basisnya beda tapi pangkatnya sama ya. Cara menyelesaikannya yaitu pangkatnya harus 0. Kenapa? Ya ingat gini ya, bahwasanya ketika bilangan dipangkatkan 0 itu pastinya hasilnya 1 ya. Mau B pangkat 0, A pangkat 0 itu pasti hasilnya 1. Karena di sini pangkatnya basisnya beda, A dan B, tapi kalau fx-nya kan sama ya. Berarti si fx-nya harus 0 karena A pangkat 0 itu 1 dan B pangkat 0 itu adalah 1. Jadi 1 sama dengan 1 ya. Bisa dipahami? Kalau terlalu cepat didelaykan saja untuk pemutaran videonya. Oke, misalkan saya punya contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 7 pangkat 4x ditambah 8 sama dengan 5 pangkat 4x ditambah 8. Nah, ini basisnya kan. Nah, oke, saya tandai deh biar lebih mudah. 7 itu sebagai A, 5 itu sebagai B, 4x tambah 8 ini sebagai apa? Sebagai fx kan ya. Oke, yuk. Penyelesaiannya katanya tadi fx-nya harus sama dengan 0 kan ya. Oke, yuk kita ubah. Berarti maka di sini fx is sama dengan 0 ya. Fx-nya berapa di sini? Iya, 4x ditambah 8 ini sama dengan 0 ya. Oke, berarti 4x sama dengan positif 8 dikekanankan jadi negatif 8 kan begitu ya. Sebentar. Satu lagi. Iya. Berarti di sini x-nya sama dengan negatif 8 dibagi 4 atau x-nya sama dengan negatif 2. Selesai belum? Ya, selesai. Tinggal kesimpulan. Apa kesimpulannya? Jadi HP-nya adalah berapa kawan-kawan? HP-nya adalah negatif 2. Iya, begitu. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sampai bentuk keempat dulu. Nanti saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya, di part kedua ya, tentang persamaan eksponen bentuk 5 dan 6. Oke, di sini ada latihan yang bisa kalian kerjakan sebagai bentuk menguji pemahaman kalian. Oke, terima kasih. Itu saja mungkin dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Jangan lupa juga jaga kesehatan, jaga hati dan jaga mata agar tidak terlalu stres menerima kenyataan bahwasanya kita hanyalah sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya kemampuan lebih. Segala bentuk kemampuan dan pengetahuan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu berdoalah agar dimudahkan dalam proses pembelajaran. Terima kasih, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.